Assalamualaikum Sobat Serasi di rumah, jumpa lagi bersama kami di podcast Serasi, sejenak rehat sambil diskusi. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu dari Balai Karantinaan Kesehatan Kelas 1 Banten atau biasa yang kita sebut BKK Kelas 1 Banten. Di sini ada Bapak Resi Arisandi SHMM-MH. Selamat pagi, Bapak Resi. Pagi, Mbak. Pagi semua. Ya, di sini Bapak Resi tidak sendiri, juga ada Kepala BB Labkesmas Yogyakarta yang mendampingi di pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Muhammad Budi Hidayat MKes. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Kali ini kedatangan dari Bapak Resi dan tim yaitu untuk benchmarking terkait WBK di BB Labkesmas Yogyakarta. Oleh karena itu mungkin kita kulik lagi ya, bagaimana sebenarnya perjalanan WBK kemudian implementasi WBK di BKK kelas 1 Banten itu sendiri. Silahkan Bapak Resi. Terima kasih Mbak. Saya Resi Arisandi dari BKK kelas 1 Banten datang mengunjungi Labkesmas Yogyakarta ini untuk belajar tentang WBK nasional yang dimana Labkesmas ini sudah BBLK Yogyakarta, LKM Yogyakarta ini telah mendapatkan WBK nasional. Maka kami berguru datang ke sini karena kami akan menuju BKK Banten akan menuju menjadi BKK Banten yang WBK nasional. Kami sedang berproses, kami juga sudah punya inovasi-inovasi yang menjadikan nantinya kami ke depan menjadi WBK nasional. Saya lihat pelayanan di BBLKM Yogyakarta ini sangat bagus dengan sangat baik, gedungnya juga bagus, pelayanannya juga bagus. Ini patut ditiru oleh teman-teman di BKK kelas 1 Banten. Oh ya, baik Pak. Untuk selanjutnya tadi di benchmarking yang telah berjalan nih Pak, apa nih kira-kira yang didapat dari Pak Resi sendiri nih khususnya terhadap benchmarking yang tadi sudah ketemu dengan Pak Kepala juga dengan Ibu Kasubag Adum yang sekaligus ini menjabat sebagai Ketua Tim ZI di BB Labkesmas Yogyakarta. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya sudah lihat mulai dari penerimaan tamu sampai dengan pelayanan serta informasi-informasi yang didapat di BBLKM Yogyakarta ini sangat baik. Nah, makanya untuk itu saya akan tiru Mbak supaya BKK kelas 1 Banten bisa menjadi WBK nasional juga. Baik, mungkin sebelumnya kita juga ucapkan selamat ya Pak. Kayaknya kemarin sudah lolos dari tim penilai internal ya untuk BPKK Banten untuk menuju penilaian nasional ya oleh TPN untuk menjadi salah satu satker WBK nasional ya Kemenpan ya Pak. Iya betul. Ya semoga nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar dengan apa-apa yang didapat dari BB Labkesmas Yogyakarta juga bisa diterapkan di BKK Banten gitu ya Pak. Ya benar, baik sekali karena pelayanan dan gedung serta penataan ruangannya juga di BBLKM Yogyakarta ini bagus. Saya juga bersama dengan Pak Budi sebenarnya selalu meniru. Jadi waktu di Palembang pun saya juga lihat gedungnya seperti ini, pelayanan seperti ini, kita juga sama-sama menuju WBK nasional. Kalau menurut Pak Budi sendiri nih, gimana nih proses WBK di BKK Banten sendiri, kemudian keunggulannya yang juga sebenarnya bisa ditonjolkan nanti berdasarkan pengalaman kita yang sudah WBK nasional gitu Pak. WBK adalah suatu proses untuk mencapai good governance. Kita harapkan organisasi kita bisa segera untuk bisa bertransformasi menjadi good governance. Jadi WBK ini adalah pencapaian yang akan kita raih, yaitu budaya kerja. Ya, jadi wilayah bebas dari korupsi itu menjadi budaya, menjadi karakter dari satu organisasi, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring, evaluasi. Di dalam organisasi atau kantor yang sudah meraih WBK itu biasanya cirinya itu akan menjadi ciri yang berbudaya kerja yang baik.
Salah satunya pelayanan kepada masyarakat, menjadi mudah aksesnya, puas dengan pelayanannya, dan juga akuntabel dalam pertanggungjawaban kita terhadap anggaran ataupun pembiayaan. Semuanya pelayanannya sudah cashless ya. Terus sudah gitu ada inovasi-inovasi. Ini yang penting juga kepada teman-teman dan kami juga di sini selalu mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan yang kita harus perbanyak ya, inovasi ini. Dan sehingga tadi di ujungnya masyarakat akan menerima layanan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antara BKK Banten dengan Labkesmas Yogyakarta, kita akan terus berinovasi, terus mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada, dan kita saling mengadop ya. Mungkin ada yang bagus dari BKK Banten, kita akan adop juga ya Mbak. Itu juga sama, kita jadi saling mengisi, dan kita dalam satu wadah ya, namanya UPT Kementerian Kesehatan harus sama-sama saling bekerja sama. Mungkin itu ya. Iya, baik Sobat Kasih di rumah. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan dua kata kunci yang penting sebenarnya ya, yang juga di WBK itu penilaiannya sangat tinggi, yaitu pelayanan dan kerjasama gitu. Nah, untuk pelayanan dan kerjasama ini tentunya sangat penting, apalagi dalam penilaian WBK, nanti lebih jauh juga WBPM gitu. Oleh karena itu mungkin kita gali kembali, kalau sebenarnya kalau menurut Pak Resi juga menurut Pak Budi, kerjasama dalam layanan apa sih sebenarnya yang bisa kita jalin bersama ini antara BKK Banten juga BB Labkesmas Yogyakarta? Ya mungkin dari Pak Resi dulu, silakan. Ya, terima kasih. Contohnya kita bisa kerjasama dalam pemeriksaan sampel air, sampel makanan. Selama ini kan kita ke Labkesda bisa di daerah, dan contoh kemarin saat terjadinya kasus leptospirosis di Banten, kami juga awalnya bingung mau kemana kita periksa labnya. Akhirnya kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, bisa dilakukan di seluruh Labkesmas di Indonesia. Gitu, terima kasih. Ya, kalau dari Pak Budi sendiri, silakan Pak. Betul, jadi harus ada komunikasi, koordinasi, dan sharing informasi terhadap sesama UPT. Kami bergerak di bidang laboratorium, kita juga punya tugas untuk menyampaikan apa yang kami punya, apa yang kami miliki, dan apa yang kami bisa, yaitu dalam bidang pemeriksaan laboratorium. Nah, baru-baru ini ada KLB Lepto di Banten, dan itu menjadi concern bagi Labkesmas untuk bisa memeriksakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Akan menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi hubungan antara UPT ini harus segera dijalin yang baik dan harus berkesinambungan. Dengan tusi yang berbeda, kalau PKK lebih arah ke karantina kesehatan, bagaimana mencegah tangkal keluar masuknya suatu penyakit dan faktor risiko, dan perlu ada dukungan pemeriksaan laboratorium, dan sudah saatnya Labkesmas menjadi mitra strategis ya bagi BKK se-Indonesia. Jadi mohon juga dibantu oleh Dr. Resi agar menginformasikan kepada seluruh BKK yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke, dalam hal pemeriksaan sampel ataupun spesimen bisa menghubungi Labkesmas terdekat ya. Jadi di Indonesia ada 23 Labkesmas di Indonesia, dan itu bisa diberdayakan, dikerjasamakan secara intens, karena apalagi kita dalam satu wadah Kementerian Kesehatan, kayaknya udah saatnya kita bersama-sama. Baik Pak, terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Resi, Pak Budi. Artinya Sobat Serasi di rumah, BKK Banten dan juga BB Labkesmas Yogyakarta tentunya akan terus bersinergi, bekerja sama, kalau perlu malah ditingkatkan ya Pak kerjasamanya dengan tujuan akhir menyediakan pelayanan yang prima nanti bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan prima dari kami begitu ya. Jadi untuk menyandang Satker WBK WBBM tentunya nanti juga akan mudah gitu karena sudah terimplementasi nanti di Satker kita masing-masing. Oke, Sobat Serasi di rumah, sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin kita dengarkan dulu closing statement ya Pak dari Bapak Resi terlebih dahulu, silakan. Terima kasih. Semoga BBLKM Yogyakarta ini semakin hebat, semakin keren, terpercaya. Hasil Labkesmasnya mudah-mudahan menjadi rujukan nasional maupun rujukan dari Provinsi Jawa Tengah maupun Yogyakarta. Amin. Silakan Pak Budi. Iya, yang pertama kami atas nama BBLKM Jogja berterima kasih atas kunjungan Pak Resi dan tim dalam rangka silaturahim, bagaimana kita memperkuat hubungan kerjasama baik pelayanan maupun hal-hal yang bisa memperkuat organisasi kita. Salah satunya kita membangun WBK dan juga WBBM di tempat kita. Sekali lagi terima kasih, masih banyak yang bisa kita kerjakan kalau kita bekerja sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sobat Serasi di rumah, kita cukupkan podcast kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jangan lupa selalu ikuti media sosial kami di bawah ini. Jangan lupa share, komen, subscribe-nya dan juga like. Jangan lupa ya Sobat Serasi, ikuti terus podcast Serasi BB Labkesmas Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.